Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tidak habis pikir apa yang ada di dalam pikiran anak yang bisa dikatakan berusia sangatlah belia, di mana dirinya tega menghilangkan nyawa gadis muda yang merupakan teman sekolahnya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Aura Angeli alias Rara, seorang gadis muda berusia 15 tahun, berdomisili di Desa Mojo Jajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Aura sendiri merupakan seorang siswi SMP Negeri 1 Kemlagi. Di dalam lingkungan sekolah, Aura ini dikenal sebagai siswi yang baik dan aktif. Bahkan tidak pernah ada rekod kenakalan selama Aura bersekolah. Akhlak terpuji yang tercermin dari sikapnya di sekolah membuat Aura dipercaya oleh wali kelasnya untuk menjadi bendahara kelas. Dan Aura sendiri menjalankan amanat dengan baik ketika menjadi bendahara kelas. Namun, takdir kehidupan Aura berkata lain. Ada peristiwa mengerikan menimpa gadis muda ini yang membuat luka mendalam merasakan kehilangan akan sosoknya. Peristiwa mengerikan itu bermula pada tanggal 15 Mei 2023. Menurut Ato Utomo berusia 35 tahun, ayah dari Aura. Selepas sholat maghrib, anak sulungnya itu berpamitan pergi kepada ibunya Yulia. Aura meminta izin pergi ke pasar malam bersama dengan temannya. Tidak ada rasa kecurigaan sedikit pun di benak kedua orang tuanya. Akhirnya Aura pun diizinkan pergi. Aura pergi mengendarai motor metik Honda Beat dengan nomor polisi S2855TL. Sesaat kepergian anaknya, ketika memasuki jam 19.00, Yulia sang ibu pun mengirimkan pesan via WhatsApp dan menanyakan Aura pergi dengan siapa. Aura pun menjawab pesan tersebut dengan mengatakan dirinya pergi bersama dengan temannya. Setelah dari percakapan itu, pada jam 19:12, Yulia pun kembali mengirimkan pesan di mana isinya mengingatkan Aura tentang tugas sekolahnya. Sang ibu mengirimkan screenshot tugas yang diberikan oleh guru di sekolahnya. Tapi untuk pesan kedua itu hanya centang satu, dan Yulia pun mencoba menelpon, ternyata ponselnya pun sudah tidak aktif. Pada awalnya, keluarga pun masih berpikiran positif. Namun, ketika malam semakin larut dan tidak ada kabar dari Aura, timbullah perasaan khawatir di benak kedua orang tuanya. Berdasarkan informasi dari pesan pertama, jika Aura pergi bersama dengan teman prianya. Kedua orang tua Aura segera mendatangi keberadaan dari temannya itu. Namun, di dalam pengakuannya, jika dirinya tidak pergi bersama dengan Aura, bahkan dirinya pun sedang berada di rumah. Sontak, informasi itu membuat rasa khawatir di benak kedua orang tuanya pun semakin menjadi. Kedua orang tua Aura berusaha mencari ke sejumlah teman, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Dan orang tuanya pun mencari hingga perbatasan Mojokerto dan Jombang. Pada keesokan harinya, kedua orang tuanya pun mencari ke sekolahnya Aura, di mana mereka bertemu dengan guru dan teman-teman Aura. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Akhirnya pada tanggal 17 Mei, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan Aura ke pihak kepolisian. Yulia sangat syok dengan kehilangan Aura. Bahkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan badannya terasa lemas dan tidak berhenti menangis. Berharap anaknya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Keluarga menyebarkan informasi melalui sosial media. Diketahui jika ciri-ciri korban ini adalah tinggi badan 147 cm, agak gemuk,
baju, celana dan hijab berwarna hitam. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan terus bergerak melakukan penyelidikan dan berharap Aura dapat segera ditemukan. Polisi mulai melakukan pelacakan ponsel milik Aura serta motor yang terakhir digunakan oleh Aura. Seminggu dan 2 minggu penyelidikan polisi hingga memasuki 1 bulan penyelidikan, polisi baru menemukan adanya petunjuk. Di saat ponsel milik Aura kembali memancarkan signal, mulai dari sanalah polisi berhasil menemukan lokasi keberadaan ponsel Aura. Ternyata setelah polisi menemukan ponsel tersebut, jika pemegang ponsel itu bukanlah Aura. Orang tersebut membeli ponsel dari sebuah konter di daerah Kemlagi. Bersumber dari pedagang konter ponsel, polisi mendapatkan informasi jika ponsel korban telah dijual yang diduga oleh pelaku kejahatan seharga 1 juta rupiah. Berbekal informasi itu, polisi pun melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan, polisi mulai mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku, yakni seorang pria belia berusia 15 tahun, berinisial AB. AB pun ditangkap di rumahnya, dan dari interogasi cepat itulah polisi kembali mendapatkan pengakuan jika aksi jahatnya itu dibantu oleh seorang teman bernama MA berusia 19 tahun. Selain polisi berhasil menangkap kedua pelaku ini, ternyata motor milik korban pun disembunyikan di rumah MA. Modus kejahatan kedua pelaku ini dalam menyembunyikan motor korban bisa dikatakan sangat rapi. Keduanya tidak menjual motor korban dalam bentuk utuh. Namun, kedua pelaku ini membongkar onderdil motor lalu menjualnya satu persatu onderdil motor tersebut. Di saat polisi menanyakan keberadaan dari Aura, disitulah polisi pun mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Kedua pelaku ini mengaku telah membunuh Aura dan tubuh Aura dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di sungai dekat jalur kereta api yang berada di Dusun Karangnongko, Desa Wojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Polisi pun bergerak membawa kedua pelaku menuju lokasi pembuangan tersebut. Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, polisi tiba di lokasi dan akhirnya polisi pun berhasil menemukan sebuah karung yang berisikan tubuh korban Aura yang dibuang di sungai bawah jalur kereta api berjarak 15 km dari rumah korban. Karung tersebut pun segera dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidi Sudirohusodo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Melihat ciri-ciri tubuh di dalam karung identik dengan Aura, polisi pun segera memberi kabar ke pihak keluarga meminta untuk segera datang ke rumah sakit dan mengenali korban secara langsung. Setibanya di rumah sakit, sontak pecah tangisan keluarga mendapati kenyataan jika korban adalah Aura Anjeli yang telah hilang selama 1 bulan. Pelakunya ada 2, yang satu ini masih anak, kebetulan teman satu kelas langsung daripada korban. Kemudian yang satu lagi temannya daripada teman di kelas pelaku yang pertama tadi, dewasa. Yang satu dewasa, yang satu anak-anak. Pihak kepolisian pun mulai mendalami keterangan dari kedua pelaku ini. Untuk sementara, polisi menyimpulkan jika pembunuhan bermotifkan dendam dan sakit hati. Mirisnya, salah satu dari kedua pelaku ini merupakan teman sekelas dari korban. Dan bukan hanya sebagai pelaku pembunuhan, namun dirinya pun menjadi otak pembunuhan. Berdasarkan kesaksian guru di sekolah, jika pelaku AB ini nilai akademiknya bisa dikatakan cukup bagus. Namun pelaku dikenal temperamen. Karena sikap temperamennya itu, pelaku pernah dipanggil oleh guru konseling sebanyak 5 kali lantaran sering berbuat onar di sekolah. Selain itu, pelaku ini dikenal sering tidur di kelas dikarenakan pelaku selalu bangun jam 2 dini hari untuk membantu orang tuanya membersihkan bulu ayam dan berjualan ayam potong. Rasa lelah dan kurang tidur membuat emosi dari pelaku ini tidak stabil. Pelaku merasa tersinggung dengan korban. Korban yang bertugas menagih uang kas kelas. Saat itu, korban membangunkan pelaku yang sedang tidur. Dan kebetulan pelaku pun berhutang uang kas kelas sebesar Rp40.000. Momen itulah yang membuat dendam dan marah, lalu berpikir untuk membalas perbuatan dari korban.
Namun, polisi merasa jika pengakuan dari pelaku ini tidak sepenuhnya. Setelah dilakukan pendalaman kasus, barulah diketahui jika antara pelaku dan korban ini pernah menjalin asmara, namun hubungan keduanya pun harus kandas. Dan pelaku mencoba mengajak balikan korban. Namun permintaan itu pun ditolak oleh korban. Selain fakta motif pembunuhan, polisi pun kembali menemukan fakta lainnya, yakni jika kedua pelaku ini merupakan seorang bandit kasus pencurian berada di 12 titik sekitaran Mojokerto dan Jombang. Peristiwa mengerikan ini bermula pada tanggal 8 Mei 2023. Pelaku MA curhat kepada pelaku AB. MA berkeluh kesah jika ponselnya sedang rusak, sementara dirinya tidak memiliki uang untuk memperbaiki ponselnya. MA yang sudah meminta uang kepada ibunya, namun sang ibu pun tidak memberikan uang kepada pelaku MA. Lalu mengajak AB untuk mencari target untuk dibegal ponselnya. Setelah dari pembicaraan itu, berselang 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Mei 2023, terjadilah insiden ketika pelaku dibangunkan dan ditagih oleh korban mengenai pembayaran uang kas kelas. Lalu pelaku AB memberikan kabar kepada pelaku MA jika targetnya yang akan dibegal adalah korban. Tetapi dari rencana pembegalan itu berubah menjadi rencana pembunuhan. Dari hasil diskusi mereka melakukan pembunuhan tidak menggunakan sajam. Mereka khawatir dengan ceceran darah jika menggunakan sajam. Pelaku AB pun menghubungi korban, mengajaknya jalan-jalan ke pasar malam. Korban yang merasa sudah mengenal dekat pelaku AB ini sepakat dan mengiyakan ajakan pergi dari pelaku. Pada tanggal 15 Mei jam 19.00 malam harinya, antara korban dan pelaku bertemu di sawah belakang rumah dari pelaku. Di lokasi itulah korban langsung dicekik oleh pelaku hingga korban pun kehilangan nyawanya. Pelaku AB membawa tubuh korban ke rumahnya, di mana lokasi pembunuhan dengan lokasi rumah hanya berjarak 100 meter dan rumah dalam kondisi kosong dikarenakan rumah tersebut hanya dijadikan lokasi untuk pemotongan dan pembersihan ayam saja. Pelaku AB pergi menjemput pelaku MA, lalu mereka berdua kembali ke rumah dan pelaku AB pergi kembali untuk membeli karung dan tali rafia. Korban yang sudah tidak bernyawa bersama dengan pelaku MA di dalam rumah. Di momen itulah pelaku MA menodai jasad korban sebanyak 2 kali. Setibanya di lokasi, pelaku AB sempat bertanya kepada pelaku MA mengenai perbuatannya kepada korban. Tanpa rasa berdosa, pelaku MA hanya menjawab dengan senyum-senyum saja. Lalu keduanya memasukkan tubuh korban ke dalam karung dan menyelipkan karung di antara sela-sela setir dan pijakan kaki motor. Ketika keduanya berkendara, ada tetangga sekitaran sempat bertanya isi karung tersebut. Pelaku AB menjawab jika karung itu hanyalah sampah. Ternyata bukan hanya rencana pembunuhan saja, tetapi lokasi pembuangan pun sudah mereka tentukan, yakni ada 3 lokasi yang menjadi tujuan mereka membuang tubuh korban. Lokasi pertama dan kedua, pelaku ini merasa ragu untuk membuang tubuh korban. Hingga akhirnya di lokasi ketiga itulah pelaku membuang tubuh korban, hingga akhirnya kasus pun berhasil terungkap dan kedua pelaku pun tertangkap. Kasus ini sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Seperti yang kalian tahu, pelaku AB masih anak di bawah umur. Ya, paling maksimal vonis hanyalah 10 tahun. Namun untuk pelaku MA yang lebih berat karena statusnya sudah dewasa, dia dikenakan pasal berlapis, maksimalnya adalah hukuman mati telah menantinya. Guys, inti daripada kasus ini, selaku orang tua, tingkatkan pengawasan dan perhatian kalian untuk mengawasi tumbuh kembangnya anak, terlebih dalam pergaulannya. Akan jadinya seperti ini jika kurangnya pengawasan dan perhatian, kenakalannya bukan lagi bisa dikatakan kenakalan remaja. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?